Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwi Yuningsi. Kali ini kita akan membahas soal biologi SBMPTN 2014 kode 512 nomor 56 sampai dengan 60. Oke, disimak baik-baik ya. Soal nomor 56, sel pengiring pembuluh tapis tidak harus memiliki mitokondria yang melimpah untuk produksi energi dalam bentuk ATP. Sebab, sel pengiring pembuluh tapis berperan dalam membantu pengeluaran substansi hasil fotosintesis. Oke, kita bahas ya. Pembuluh tapis atau flume adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan yang berfungsi dalam transportasi hasil fotosintesis. Flume tersusun dari 4 sel, yaitu sel buluh tapis. Yang pertama, yang kedua adalah sel pengiring, yang ketiga sel parenkim flume, dan yang keempat sel serabut flume. Sel pengiring berperan dalam keluar masuknya zat-zat makanan dalam pembuluh tapis. Dalam menjalankan perannya, sel pengiring memerlukan atau membutuhkan banyak mitokondria untuk produksi energi dalam bentuk ATP. Jadi pernyataannya, sel pengiring pembuluh tapis tidak harus memiliki mitokondria yang melimpah untuk produksi energi dalam bentuk ATP. Itu salah. Sebab sel pengiring pembuluh tapis berperan dalam membantu pengeluaran substansi hasil fotosintesis. Benar. Jadi pernyataan pada soal di atas adalah salah, sedangkan alasannya benar, sehingga jawabannya adalah option D. Oke, nomor 57. Peristiwa berikut ini yang menandai selesainya fase S dari siklus sel mamalia adalah, kita lihat ini adalah pilihan 1, 2, 3, 4. Kita bicarakan dulu ya. Siklus sel mamalia terbagi menjadi beberapa fase fungsional, yaitu fase S atau sintesis DNA, fase M atau mitosis, serta fase persiapan G1 dan G2, growth 1, growth 2. Fase S dari siklus mamalia adalah sebagai berikut. Pada awal fase S, setiap kromosom terdiri dari satu molekul DNA double helix yang disebut kromatid. Pada akhir fase S, setiap kromosom memiliki 2 molekul DNA double helix identik yang disebut dengan kromatid sister, yang artinya yang A, setiap kromosom telah mengalami replikasi. Yang B, jumlah DNA telah digandakan, ploidi tetap sama. Yang C, kromatid sister terpisah satu sama lainnya. Karena terjadi sintesis protein, maka kandungan RNA menjadi sangat tinggi. Jadi, setiap kromosom telah mengalami replikasi, itu adalah benar. Kalau satu benar,
pasti nomor 3 benar. Pasangan kromatid terpisah satu sama lain, benar. Kemudian yang kedua, jumlah DNA telah digandakan tetapi ploidi tetap sama, benar. Sedangkan nomor 4, kandungan RNA sangat tinggi, juga benar. Maka pada soal ini pernyataan 1, 2, 3, 4 benar. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal selanjutnya adalah kromosom homolog ditandai dengan 1 memiliki panjang yang sama, 2 memiliki letak sentromer yang sama, 3 alel yang sama, yang 4 berpasangan selama meiosis 1 dan 2. Oke, kita bicarakan ya. Kromosom homolog adalah kromosom yang berpasangan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Ciri yang pertama, memiliki panjang yang sama, posisi sentromer sama, alelnya sama, menempati lokasi yang sama, berpasangan selama meiosis tetapi terpisah saat meiosis 1. Jadi dari pernyataan memiliki panjang yang sama benar, yang kedua memiliki letak sentromer yang sama. Oke, nomor 1 benar, maka nomor 3 benar. Alel yang sama menempati lokasi yang sama, benar. Yang kedua memiliki letak sentromer yang sama, juga benar. Yang keempat, berpasangan selama meiosis 1 dan 2 padahal terpisah saat meiosis 1. Jadi ini adalah salah. Maka nomor ini pernyataan 1, 2, 3 benar. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, nomor selanjutnya, pada piramida energi terjadi penurunan sejumlah energi secara berturut-turut pada setiap tingkat trofik. Berkurangnya energi tersebut terjadi karena kita bisa lihat piramida energi adalah piramida yang mengendalikan terjadinya perpindahan energi pada setiap trofiknya. Penurunan ini disebabkan oleh hal-hal berikut. Hanya sejumlah makanan tertentu yang dapat dimakan oleh organisme trofik di atasnya. Beberapa bahan makanan yang sulit dicerna dibuang dalam keadaan masih mengandung energi kimia. Hanya sebagian energi kimia dalam bahan makanan yang dapat disimpan dalam sel dan sebagian lainnya untuk melakukan aktivitas hidup. Jadi yang satu hanya sejumlah makanan tertentu yang dikonsumsi oleh tingkat trofik selanjutnya benar. 1 benar maka 3 benar. Hanya sebagian makanan yang dicerna sedangkan sisanya sebagai sumber energi. Yang kedua, beberapa makanan yang dikonsumsi tidak dapat dicerna. Ini adalah benar. Sedangkan yang keempat, semua makanan dikonsumsi dan dicerna tetapi dikeluarkan lagi sebagai sampah. Ini adalah salah. Jadi jawabannya adalah pernyataan 1, 2, 3 benar, maka jawabannya adalah yang A. Oke, kita bahas nomor selanjutnya ya. Wanita mengalami perubahan fisik dan psikologis saat ovulasi. Secara internal di dalam tubuh wanita terjadi perubahan berupa, kita bahas ovulasi. Apa itu ovulasi? Ovulasi adalah proses pelepasan sel telur atau ovum dari indung sel telur atau ovarium menuju tuba falopii atau saluran telur atau ovidak untuk dibuai. Perubahan hormon-hormon sebagai berikut ya. Pada saat ovulasi terjadi perubahan hormon. Yang pertama adalah hormon FSH, Follicle Stimulating Hormone. Konsentrasinya meningkat untuk merangsang pematangan sel telur atau ovum. Yang kedua, hormon LH atau luteinizing hormone. Konsentrasinya meningkat
memperlancar keluarnya sel telur atau ovum dari ovarium menuju oviduct atau tuba falopii atau saluran telur dan siap untuk dibuahi. Yang ketiga, hormon estrogen kadarnya meningkat untuk mempertebal endometrium atau dinding rahim dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi sel telur yang sudah dibuahi agar bisa bertahan dan berkembang. Selanjutnya, hormon GnRH, gonadotropin releasing hormone, adalah hormon yang memicu produksi hormon LH, luteinizing, dan FSH. GnRH harus mencapai konsentrasi tinggi agar dapat mensekresikan LH dan FSH yang tinggi pula. Oke, kita kembali ke soal LH dan FSH mencapai konsentrasi tinggi benar. Nomor 1 benar, maka nomor 3 juga benar. Hormon estrogen mengalami peningkatan, benar. Yang kedua, GnRH mencapai konsentrasi rendah. Ini salah, harusnya GnRH tinggi ya untuk memicu LH dengan FSH. Sedangkan yang keempat, LH dan FSH mengalami penurunan, ini salah, harusnya tinggi ya. Oke, jadi nomor ini, nomor 1 dan 3, pernyataan 1 dan 3 benar. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, demikian tadi pembahasan SBMPTN 2014 kode 512 nomor 55-60. Selanjutnya kita akan membahas soal biologi SBMPTN 2013. Ditunggu ya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.